Al Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Suaminya nggak kerja. Jadi ana nerima dari suami itu, kok kayaknya, ya apa ya? Nggak kerja, turut tok, main game. Nah, nafkah, fadhal. Perasaan istri itu, apakah istri kemudian akan berkhidmat kepada suaminya? Seharusnya tetap dia wajib berkhidmat ya. Tapi kan dia nggak nyaman. Apa dak kerja ibu-ibu. Nah, tadi orang yang malas akan kehilangan jabatan sampai di rumahnya sendiri. Dia kehilangan jabatan itu. Bahkan berapa banyak anak-anak yang akhirnya tidak bangga sama orang tuanya. Mau nyebut nama orang tuanya malas. Anak sopo? Anak sopo ya? Anak sopo? Dia sampai mau nyebut ke orang tuanya itu takut ya. Oh, bapakmu iku ya? Sing endi? Sing males ya. Malu anaknya. Subhanallah. Kemudian orang yang malas itu akan banyak kehilangan pahala sebagaimana tadi disebutkan ya. Dia akan menyesal. Ya, kalau fenomena kemalasan insya Allah kita semua merasakan. Kita bisa merasakan perubahan kita selesai Ramadan. Terus sekarang apa obat kemalasan itu? Yang pertama, meninggalkan zikir. Meninggalkan zikir itu membuat orang malas. Manusia itu tercipta dari dua unsur. Tanah dan ruh. Tanah ini butuh berbagai macam makanan, vitamin. Kita dapat melihat ya. Apa anak-anak yang kurang gizi namanya? Stunting. Nah, stunting. Kelihatan nggak stunting itu? Dari mana kelihatan? Kurus ini. Ada orang yang stunting tapi ruhnya. Ruhnya stunting. Ini kan jarang dibicarakan. Orang berbicara, iya kita ini sedang menghadapi fenomena stunting loh. Ada yang stunting ruhnya. Dari mana tahu? Lu jarang berzikir, jarang datang kajian. Berarti sedang bermasalah dengan ruh orang ini. Cuma kan gak kelihatan ya. Kalau stunting fisiknya kan kelihatan. Digambar itu, ya Allah kesian, anak isopo ini gitu kan. Padahal sebagian kita sedang stunting. Ruhnya tapi gak sadar. Apa penyebabnya? Sedikit berzikir. Khususnya sebelum tidur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqad. Syaitan itu kalau seorang di antara kalian tidur, syaitan itu mengikat buhul di tengkuk setiap kali. Dan dia membaca mantra 3 kali. Mantranya. Dia membuat 3 ikatan sambil mengatakan alaika lailun tawil, alaika lailun tawil, alaika lailun tawil. Malam yang panjang. Malam yang panjang. Malam yang panjang. Antum tahu kalau antum bangun jam 2, oh sik jam 2, sik suwi. Turu meneng. Padahal antum niat mau salat malam kan? Jam 3, oh masih ada waktu. Turu meneng. Tangi jam piro? Loh, wis komat. Komat sudah. Ini kata Nabi SAW. Farqud
Kata setan sudah tidur engkau. Terus disuruh tidur, bangun suruh tidur lagi, bangun. Ketika antum bangun kemudian antum mau tidur lagi, yang ngomong antum tidur lagi itu setan. Turu. Masa turu? Iyo, sik dawa. Tenang, sik suwi. Turu nih. Nah, jamaah. Kita rasakan, anak nggak ngomong antum lah. Anak sendiri merasakan. Bagaimana setan itu selalu ngomong turu. Ya kalau sama orang Arab, bahasa Arab ya, farkut ya. Lebih wong Jawa, turu wis. Tenang, sik suwi. Awakmu jam piro sih? Awakmu jam piro kerja? Kadang-kadang kan dia dikasih angan-angan panjang. Fa inistaiqadha fadzakarallah. Kalau dia bangun kemudian mengingat Allah, berzikir, inhalat uqdah. Satu tali buhulnya setan terlepas. 3 ya. Ingat 3. Ketika bangun berzikir. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Atau dia mengatakan alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrih. Satu tali buhul itu terlepas. Masih sisa 2. Kadang-kala bangun lungguh. Nganu apa? Buka HP. Delok WA. Padahal sudah berzikir ya. Kan satu tali. Oh, jam 3 ternyata. Ya, bismillah. Turun nih. Inhalat uqdah. Satu tali buhul itu terlepas ketika dia berzikir. Lalu kata Nabi SAW, fa in tawadda'a inhalat uqdah. Kalau dia wudu, 2 tali buhul terlepas. Satu yang pertama tadi, yang kedua terlepas. Fa in shalla inhalat uqdah. Kalau dia sholat, paling tidak sholat subuh lah. Ketika dia sholat, fa asbah. Buhul yang ketiga itu akan terlepas. Fa asbaha nasyitam thayyiban nafs. Maka orang ini akan bangun di pagi harinya nasyiton, semangat, giat, thayyiban nafs, jiwanya itu baik, senang. Antum lihat ya, orang kalau bangun pagi dia sudah selesai sholat subuh ya, berjamaah tidak telat lagi tadi, hidupnya jadi enak gitu. Wa illa, kalau itu tidak terjadi, asbaha khabithan nafsi kaslan. Maka jiwanya akan jadi busuk di pagi hari itu dan malas. Jadi ternyata pagi ini adalah jaminan untuk sepanjang hari. Kalau paginya sudah mengingat Allah, wudhu, sholat tadi, ya paling tidak sholat subuh, usahakan berjamaah, dia paginya akan nyaman. Nanti dia bisa sholat duha, nanti dia mungkin akan qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dia akan baca Quran. Sudah dikasih sama Allah semangat. Tapi kalau enggak, tadi jadi malas. Jadi mengingat Allah, berwudu dan sholat. Orang yang tidak mengingat Allah dan tidak berwudu, apalagi enggak sholat, ya sudah. Dia akan jadi khabithan nafsi kaslan. Penyebab yang kedua, kumpulani wong males. Berkumpul dengan orang-orang males. Nabi SAW nyuruh kita memilih teman. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah mengkonsumsi makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kita ngajak orang ke rumah. Ajaklah orang yang bertakwa. Makan di rumahmu. Ketika lagi ngobrol ini itu tahu-tahu azan. Ke masjid. Coba yang kau undang makan ke rumah, orang yang malas. Orang yang tidak bertakwa. Waktu azan, apakah dia akan mengajak antum ke masjid?
Malah antum nggak enak sama dia. Kita diajak ke masjid nggak enak, ya ditinggal nggak enak. Bingung antum. Maka orang yang berkawan dengan orang-orang yang masbuk, insya Allah besok masbuk. Hari ini kumpul di orang-orang masbuk, Masya Allah. Besok masbuk. Karena orang yang masbuk itu dengar azan. Tapi ngomong apa? Saya komate saya suwi. Ini Idul Fitri iki piro? 20 menit. Ngobrol lagi, komat. Besok kayak gitu lagi. Besok kayak gitu. Hari pertama mungkin menyesal jemaah. Ya Allah. Ana ndak oleh qobliyah. Ndak dapat doa sebelum qomat. Antara azan sama qomat. Menyesal. Hari pertama, hari kedua, hari keempat. Setelah seminggu biasa wis. Wis mulai. Walaupun ndak ada sohibnya. Ndak ada kawannya. Telat lagi dia. Maka jangan berkawan dengan orang-orang malas. Itu obatnya. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu agamanya ikut teman baiknya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Baik, yang ketiga di antara penyebab kemalasan itu ake mangan, ake turu. Nabi SAW nggak suka dengan sendawa. Kenapa? Kewarakan biasanya. Oh. Rasul SAW mengatakan, "Ma mala adamiyun wi'an syarran min batn." Tidak ada wadah yang dipenuhi sama manusia yang lebih buruk daripada perut. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulba. Cukuplah menungso iku mangan iku cukup beberapa suapan. Yang bikin punggungnya tegak. Yang bikin punggungnya tegak. Punggung tegak kayak antum nih. Antum bisa duduk kayak gini, punggungnya bisa tegak kan? Tapi ada orang yang nggak bisa tegak punggungnya. Golek tembok. Lek wis tuwek dak apa-apa jamaah. Kan ada memang. Ndak iso kekerkus. Tujuan kita makan tuh supaya bisa tegak punggungnya. Artinya bisa beraktivitas tanpa bantuan. Kan ada orang yang harus pakai bantuan. Guru kajian, ini tidak apa-apa kalau orang-orang tua punggungnya sudah lemah. Tapi ada, arek enomi. Pertama masuk masjid langsung golek tembok. Lendak golek tiang. Dia mengatakan, ini tanah kekuasaanku. Wis. Karena ada apa sebenarnya? Tapi tadi kalau punggungnya memang sakit, tafadhol. Nabi alaihissalatu mengatakan tadi, makan itu cukup yang membuat punggungnya tegak. Fa in kana fala budda la mahal. Kalau memang dia harus makan enak. Ada orang ada iso iki enak, iki pangane prasmanan. Kan kadang-kadang akhirnya orang berlebih-lebihan. Kata Nabi SAW, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasi. Kalau harus makan engkau, menikmatin banyak, gak cukup beberapa suap itu, maka sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Ini orang kadang-kala kabeh panganan. Setelah full, sabuke dibuka untuk bikin space buat minum. Seperti itu saja. Maka banyak makan ini membuat orang itu malas. Ketika ada orang bersendawa di hadapan Nabi SAW, Nabi mengatakan apa kepada dia? Kuffa anna jusha. Tahan sendawamu ini. Fa inna aktsaran nasi fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah atwaluhum shib'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat itu yang paling banyak kenyangnya di dunia. Sebagian orang berpikir kalau makan banyak insya Allah ibadah bisa lebih banyak. Enggak, jemaah. Makanya terus terang ketika Anda merenungkan ya kehidupan para sahabat Nabi yang susah makannya mereka. Kok kuat mereka ya? Ibadah itu kuat. Puasa mereka
wisol. Sebagian sahabat itu puasanya nyambung. Sahur sebelum subuh, buka waktu sahur. Kalau kita buka waktu sahur, aduh Ustaz, telat buka isya lemes langsung Ustaz. Tidak kuat apa-apa. Akhirnya dia waktu berbuka makan yang banyak. Apa dengan makan banyak kira-kira dia bisa sholat tarawih 3 jam? Tak mampu. Maka tolong makannya dikurang. Perbanyak puasa, kalau puasa genakno berbukanya. Jangan antum puasa sunnah, tapi yang bakal antum makan dari sarapan, makan siang, sore, semua antum makan lagi. Loh, kan tidak apa-apa Ustaz. Tidak apa-apa. Tapi seharusnya antum jaga. Karena banyak makan itu nggak membuat antum lebih kuat. Akan nambah malas. Banyak tidur. Apakah orang kalau banyak tidur itu jadi semangat bekerja? Tambah malas kakean turu. Sudah puasa, makannya, sahurnya banyak, bukonya banyak, turu tok. Dari habis subuh turu. Tidurnya orang puasa ibadah. Nanti duhur bangun. Lihat bangun duhur. Semangat enggak dia ketika bangun duhur sampai waktu maghrib? Enggak. Yang iktikaf, coba yang iktikaf jemaah. Di Nidal Fitrah ada iktikaf kemarin. Berapa orang peserta iktikaf kemarin? Berapa? 50. Sholatnya berapa juz? Sholat tarawihnya. Berapa juz? Ustaz, pirang juz? 1 juz dong. 1 juz, 2 juz berarti. Kurang dari setengah juz. Yang malam 1 juz, bayangkan jemaah. Padahal kita makan enak. Banyak makanan. Makanya kadang-kala orang iktikaf itu bukan sholatnya yang panjang. Ngobrolnya. Habis terawih sudah nggak sampai setengah juz. Habis terawih sudah no kopi, gorengan. Ngobrolnya lebih panjang dari sholatnya. Itu ketika banyak tidur, banyak makan. Bukan membuat antum semakin semangat. Maka tolong makan dan tidurnya dikurangi. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Penghuni surga itu sedikit tidurnya. Ana dikasih jam yang bisa mendeteksi waktu tidurnya berapa jam, seperti itu jamaah. Kan di barat itu tidur yang baik berapa jam? 8 jam jamaah. Jadi ketika antum ngikutin mereka, apakah kemudian ibadah antum lebih semangat? Coba lihat. Sholat malam Nabi SAW itu 1 rakaat 5 juz. 1 rakaat. Kata ceritanya Hudzaifah bin Yaman. 1 rakaat baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 1 rakaat. Kira-kira kalau imam kita baca Al-Baqarah 1 rakaat. Jangan 5 juz itu, Al-Baqarah. Tersisa makmumnya. Ditinggal ngopi mamu, jarno si mami. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang menyebabkan kemalasan itu, Allah Tuhan tinggal 1 menit ya maaf. Terlalu banyak berangan-angan. Panjang angan. Saya nanti akan berubah, saya akan seperti ini, seperti itu. Tahu-tahu wis tuwek belum pernah sholat malam. Wis tuwek belum pernah menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang kelima, ya semangat memang yang lemah. Kemudian kebodohan, orang yang nggak mau belajar. Lalu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu membuat orang malas akhirnya. Ada orang yang awal hijrah, semangat. Semua dia lakoni sampai berlebih-lebihan. Yang mubah, enggak. Yang makruh dia tinggal. Yang mubah pun dia tinggalkan. Lama-kelamaan,
Dia akhirnya jadi malas. Capek. Maka tolong jangan berlebih-lebihan. Dan nasihat ana, perbanyak doa. Kita ini tanpa bantuan Allah nggak akan mampu menghadapi nafsu kita. Kita butuh bantuan Allah. Maka baca doa tiap pagi dan petang. Terus, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Atau Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kemudian baca doa di penghujung setiap sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibad. Terus Nabi mengatakan kepada Mu'ad alaihi salatu wassalam, fala tada'anna fi duburi kulli shalah, jangan engkau tinggalkan sedikit pun di penghujung setiap sholat untuk minta tolong sama Allah. Jangan. Orang kadang-kadang merasa, enggak, aku kuat, aku semangat. Enggak, ini ulamanya sahabat. Mu'ad, ya Allah bantulah aku, tolong aku ya Allah untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik. Kemudian butuh perjuangan. Semangat. Capek iya. Capek sekarang, insya Allah nanti bersenang-senang. Berakit ke hulu, renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Seperti itu. Semua orang berakal itu bersepakat bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Barang siapa yang memilih santai, malas-malesan, dia akan kehilangan waktu santai dan kesenangan yang sebenarnya. Aku lu qauli hadza, Masya Allah, ini ada pertanyaan. Baik. Afwan Ustaz, ada titipan pertanyaan dari seorang ikhwan. Mudah-mudahan beliau hadir. Singkat cerita, istri beliau meninggal dan punya anak banyak. Beliau sedang bimbang dengan dua calon di depannya. Sama-sama janda. Bisa dibungkus dua-duanya kan jamaah? Ada izin minum dulu jamaah. Bismillah. Kenapa harus galau gitu loh jamaah? Yang satu usia di atasnya 3 tahun. Agamanya terlihat bagus. Namun dari bahasa wajah terlihat seperti orang yang judes. Sedang yang satu lagi usia di bawahnya, namun dia belum kenal sunnah dan masih berbau saudara. Ikhwan tersebut sempat pengen nanya ke akhwat yang kedua ini, apakah mau jika dipinang nanti belajar agama serius? Mohon nasihatnya Ustaz untuk ikhwan tersebut. Jamaah, bagi duda yang bawa anak, ketika menikah hendaklah dia mempertimbangkan anak-anaknya. Dia akan titip anak kepada yang bukan ibu kandungnya. Ibu kandungnya saja kadangkala tidak perhatian be anaknya. Bagaimana antum mau titip anak sama dia? Antum keluar rumah, antum bekerja, mungkin antum keluar kota. Makanya sampai ada istilah ibu apa? Ibu tiri lebih kejam dari ibu kota. Atau ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Intinya yang antum harus pertimbangkan, antum mau titip anak. Kalau bicara agama, agamanya menjadi patokan utama. Kalau antum berpikir nanti aku akan memperbaiki, belum tentu antum bisa memperbaiki. Tapi ada orang yang sudah mau belajar, berarti dia sedang ingin memperbaiki diri. Kalau yang kedua kan antum masih nawarin, mau enggak? Berarti dia belum tertarik. Kalau yang pertama judes, ojo, golek sing liyane. Enggak, kalau anda lihat dua orang itu karena antum mau titip anak, kalau dapat ibu tiri yang judes, kesian sama anak-anak. Ada pilihan lain jamaah? Bisa ditawarkan mungkin. Iya, itu mungkin nasihat ana, mungkin antum perlu mencari yang lainnya. Nggak apa-apa, subhanallah jamaah. Ana ingat kemarin ada satu kawan kita menikah. Duda dia, punya anak 3. Dia menikah dengan yang hampir seumur sama dia. Dia 40-an umur. Tua perempuan itu. Bapaknya ngomong, nak,
Wis nikah sama itu kata dia. Bapak cocok kata dia. Dia sudah ngaji Masya Allah. Cuma umurnya tua. Karena memang kau mau titip anak. Di sini nasihat anak para orang tua yang duda, ojo milih kesenengan nih. Karena dia mau titip anak dan ibu itu madrasah. Maka tolong tadi kalau yang judes kayaknya kurang direkomendasikan. Karena Nabi SAW mengatakan tazawwajul waludal wadud. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Jadi kalau sudah kelihatan, memang ada. Kelihatan nggak orang judes dari wajahnya jemaah? Kelihatan gitu. Tapi boleh jadi enggak. Karena faktor lain ya. Mungkin dia ketika di perut ibundanya, ibunya sering muring-muring. Akhirnya anaknya kayak gitu lahirnya gitu kan. Jadi tolong kalau memang keduanya belum pas, antum cari yang lainnya. Semoga Allah berikan yang terbaik dan terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ada pertanyaan sebenarnya. Ana sudah waktunya habis ya ma. Nanti lain waktu mudah-mudahan Ana mampir lagi ke Nidaul Fitrah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.